Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan dengan saya Agus Sofyan Muhammad selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Jannah Pakubumi sekaligus tokoh masyarakat Kampung Mulyasari. Mulyasari ini berdiri dari tahun 2011, tepatnya bulan 8 tanggal 17 2011. Ini pindahan dari Kampung Gunung Sanggar, pindah ke sini tuh pada tahun 2011 kena longsor di Gunung Sanggar tersebut. Kampung Mulyasari saya namakan ini Kampung Mulyasari, boleh katakan Kampung Baru Mulyasari Pancaniti Pakubumi. Ini mengandung filosofi yang mana Mulyasari kemuliaan, sari perjuangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang benar-benar berjuang di Kampung Mulyasari. Makanya saya namakan Mulyasari Pancaniti Pakubumi. Panca adalah 5, inti adalah tahapan, 5 tahapan menuju kesempurnaan, yang mana di Mulyasari ini, tepatnya di Pondok Pesantren ini, mengandung pelaturan yang tidak bertentangan dengan syariat, yaitu 5 hal, 5 keutamaan yang harus dijalani oleh siapapun yang berada di Kampung Mulyasari, tepatnya para pendatang yang pengen berkunjung ke Kampung Mulyasari. Alhamdulillah kami sudah mondok di Ponpes Riyadul Jannah Pakubumi Pancaniti Kampung Mulyasari kurang lebih 6 tahun dari 2017 sampai sekarang. Sistem pembelajaran di Ponpes Riyadul Jannah, kami belajar sorogan, kandungan, dan lain-lain juga. Di antara lainnya kami belajar ilmu fikih, ilmu nahwu dan sorof dan tauhid dan lain-lain juga. Kami di antara lainnya ilmu fikih, yang satu adalah ilmu fikih, kami belajar ilmu fikih, kitab Safina, kitab Fathul Mu'in dan takrib. Ilmu nahwunya kami belajar Jurumiyah dan kitab Alfiyah dan kitab Imriti dan lain-lain juga. Ilmu nahwunya, ilmu sorofnya dan akhlak juga kami belajar di sini. Kesan yang menarik yang didapat di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, alhamdulillah saya semenjak mondok di sini saya mengetahui ilmu agama dengan baik, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan semenjak saya mondok di sini saya bisa membaca kitab kuning, alhamdulillah. Kemudian semenjak saya mondok di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, saya bisa main hadroh, bisa ceramah, dan bisa menghormati orang tua. Karena di Pondok Riyadul Jannah saya diajarkan oleh guru saya tentang akhlak. Untuk penduduk, jumlah kakak sekitar ada, untuk kakaknya 70 kepala keluarga. Untuk kakak yang terbentuk baru ada 63. Untuk wilayah kita belum pengukuran ya. Untuk pengukurannya, untuk wilayahnya belum tercatat karena belum pengukuran. Karena Mulyasari ini alhamdulillah luas untuk areanya. Untuk mata pencarian warga masyarakat Kampung Mulyasari, paling kita kebanyakan berkebun sih, petani. Ini selainnya itu paling ada yang berdagang juga sih, paling warung. Fasilitas umum kemungkinan kita untuk di wilayah Mulyasari, khususnya Desa Sukamulya, untuk jalan, semacam jalan kita alhamdulillah udah bagus untuk wilayah Sukamulya. Akan tetapi untuk melalui ke Mulyasari ini kan kita melaju dari 2 desa. Yang pertama dari di bawah itu Desa Cibadak, Sukamamur. Tapi untuk Sukamamur ya belum di ini sih, baru pengerasan semacam batu, belum dicor.
Untuk listrik alhamdulillah udah ada dari sekitar 2017 akhir. Untuk wisata sebetulnya kita pas sudah masuk dari Cibadak ke Sukamakmur, kita sebenarnya kalau untuk menurut orang-orang kota ya kemungkinan udah termasuk wisata. Begitu juga untuk wisatanya yang dianggap ini wisata memang udah benar-benar ada, itu wisata Curug Cisarua, bisa disebut kalau di sini Curug Pakuan. Bapak tani di dia dimulai tahun 2001. Dia anu diutamakan berarti hiji pare salianti pare mayur-mayur tas seperti ieu contohna. Satahun lamun nanem padi berarti nganukur 2 kali panen. Nanam padi jadi istilahnya nyemai heula. Nyemai teh istilahnya jangka lamat sabulan. Tati sabulan istilahnya dipindahkan. Tandur lah disebatna di kampung mah berarti 4 bulan. Pan menyampai 5 bulan tuh dimimiti nyemai. Sampai ke istilahnya 4 bulan ke mana. 5 bulan mai ke hasil. Lamun tina pare, lamun tina sayuran paling tereh nyata seperti bawang, iya 2,5 bulan menyampai 3 bulan. Gitu. Bapak malah mah diajar tadi mah istilahnya di tahun 83, namun Bapak istilahnya di belajar tani sayuran mah berarti di Cianjur. Ngalih ka dieu di Cianjur tahun 89, ngalih di ka dieu dan memang Bapak asli orang Desa Cibadak, lahir di Loji, berarti tempat tinggal di Cibakatul. Bapak tadi dinya dihandap tukangan Bapak Abbas, Pak Guru. Tadi dinya, jadi Bapak istilahnya alhamdulillah kadongkapan istilahnya sabaraha rombongan mahasiswa, jadi alhamdulillah tanya jawab wae Bapak seueur kenalan, seueur kaponakan, ring ngadahar rezekina, rezeki Bapak istilahnya alhamdulillah ari ayam mah dipasih-pasihkan gitu ta. Malahan mah tadi oge istilahna si ade-ade ikut istilahna ka kebon ka ditu ngiring kumaha carana nanem bawang, kumaha carana nanem pare. Tadi teh alhamdulillah entos ngiring ka itu sareng Bapak sampaikan ka pasawah ka itu berenang malah memberenang sampai ka nyare berenang sakrejep sewang di ditu. Hasilna lamun tina kopi seueur anu nampung di dieu, lamun tina sayuran anu sanes berarti masing-masing istilahna petani anu ngagaduhan istilahna aya pengumpulna di dieu. Lamun teu aya pengumpulna dicana ku nyalira istilahna ka pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani kopi dari tahun 2015. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dari mulai nanam, dari sekarang alhamdulillah udah 5 kali 4 kali buah gitu panen. Kalau hasil panen saya jual sebagian, olah sebagian yang saya jual ke daerah Citerap. Kejualnya kalau yang sebagian saya olah sendiri, dibikin tepung, saya dijual tepungnya. Kalau jenis kopi ada 2 macam, Arabica sama Robusta. Tapi kebanyakan Robusta. Kalau Arabica masih kurang banyak sini, masih kurang. Udah sih kalau udah sih memang kurang lah, kurang memang abis kalau nggak gitu. Tapi kadang-kadang sendiri kalau habis panen tuh kopi kadang-kadang nggak dirawat gitu doang, kendalanya. Kadang hasil bagian banyak, jadi kendalanya kalau dirawat kurang hasilnya gitu.
Pendidikan SDN Sukamulya 02 Kemulyasari dimulai dari tahun 2016. Hanya itu memang sudah ada pendidikan, tapi itu hanya madrasah, tidak mendapatkan ijazah, rapot pun tidak bisa mendapatkannya. Sekarang dari mulai tahun 2016 sampai sekarang alhamdulillah bisa mendapat rapot dan bentar lagi juga ada yang mendapat ijazah. Dulu awalnya cuma ada satu pengajar, yaitu Abi Sufyan Muhammad, yang sekarang Bapak Pimpinan Ponpes Riyadul Jannah. Setelah itu karena beliau sibuk, karena banyak tamu, setelah itu berdua sama saya sama Pak Hasan. Kebetulan siswa-siswi sekarang udah ada 6 kelas. Pengajar di kelas jauh ini baru ada 2 pengajar, saya sama Pak Hasan. Di SD kelas jauh sekarang masih ada 1 gedung. Karena kendalanya kenapa cuma ada 1 gedung di kelas jauh ini, padahal udah induk ke SDN Sukamulya 02. Kendalanya di sini tanahnya masih tanah perhutani, makanya masih bingung, belum bisa dibangun untuk membuat gedung. Sekarang alhamdulillah siswa-siswi semakin menambah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang ada 47 siswa-siswi. Itu jumlah semuanya. Sistem pembelajaran di kelas jauh ini dari waktu pertama masuk jam 7.30 kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Keluar jam 9 atau jam 10, itu tergantung materi pembelajarannya. Nah, setelah keluar kelas 1 sampai kelas 3 masuk kelas 4, 5, 6. Itu juga tergantung pembelajarannya, kalau soal waktu keluarnya jam berapa gitu. Penghasilan dari mengajar itu sekarang alhamdulillah per bulan honorer saya 500.000. Awalnya sih pertama saya ngajar 100.000 per bulan. Sekarang alhamdulillah setelah semakin lama sekarang udah 500.000. Kendalanya saya jujur aja ya, sekarang ini kan siswa-siswi udah ada 6 kelas, pengajar baru ada 2 pengajar, saya sama Pak Hasan. Saya agak bingung juga untuk membagikan waktunya. Siswa-siswi udah ada 6 kelas, pengajar cuma ada 2. Ya kendalanya itu, karena saya untuk membagikan waktunya jadi gak minimal gitu. Kebanyakan ini pelajaran belum beres, udah waktunya keluar, karena yang lainnya masih pada nungguin gitu. Karena di rolling juga, kalau gak di rolling bingung juga gitu, karena cuma ada 1 ruangan gitu. Pemuda dari sini itu banyak aktivitas dari apa aja deh, pekerjaan, ada untuk minta bantu warga di sini dan lainnya, dan ada juga untuk minta bantu dari orang luar juga bisa, karena itu kan kebutuhan dari pemuda
untuk ada kegiatan dari kampung sini. Ya bantuan itu cuman paling pakai tenaga aja gitu bantuan. Kalau pemuda semuanya itu nyampe 20 orang, rata-rata usia 25 sampai 30-an. Tentang Kampung Mulyasari ini bagi saya enaklah kalau di sini nggak terlalu apa namanya Pusing, nggak terlalu pusing. terlalu pusing gitu ya. Untuk kekurangannya itu cuman ada satu, karena jalan itu karena sulit jalan. Untuk harapan saya ke depannya untuk warga Kampung Mulyasari bisa lebih sejahtera lagi lah, lebih maju lagi dalam bidang ekonomi dan lain-lainnya. Segera masyarakatnya pemerintah teh ayeuna istilahna pasihan jatah binih kayu bubuahan anu pikeun masa depan anak cucu bapak di dieu. Gejala masyarakat di dieu anu teu gaduh modal, bapak oge teu gaduh modal. Jadi istilahna modal nyalira lah, kadang-kadang istilahna cek orang kampung tema tani dengkul gitu tanya. Jadi teu gaduh modal. Harapan saya sih kedepannya mudah-mudahan kopi saya bisa olah sendiri, juga mudah-mudahan kalau kopi ada peningkatan harganya di sekarang. Harapan saya untuk kedepannya, saya benar-benar cita-cita saya ingin membangun dan mendidik sebisa mungkin anak-anak siswa-siswi di Kampung Mulyasari ini. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak bisa membaca, tidak ada yang mengenal huruf. Itu yang paling saya khawatirkan. Saya ingin membantu sekuat mungkin saya, sebisa mungkin saya untuk mengajar anak-anak siswa-siswi di Kampung Mulyasari ini supaya menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Harapan saya Ponpes Riyadul Jannah ini supaya makmur dan banyak santri-santrinya, agar kami bisa belajar bareng bersama santri-santri lainnya. Harapan saya ingin jalan yang menuju Pondok Pesantren Riyadul Jannah ingin diperbaiki oleh orang-orang yang baik di luaran sana. Harapan saya ke depannya di Ponpes Riyadul Jannah ini ada pembangunan MCK-nya, ada pembangunan kobongnya direnovasi biar menjadi tinggi lagi, menjadi 2 tingkat. Dan mungkin sekarang pondok di sini mengalami sangat kekurangan itu apa yang sudah rusak itu MCK. Agar ada perbaikan di MCK, agar MCK-nya lebih bersih, lebih nyaman, dan kami bisa belajar lebih tenang dan lebih tentram untuk mencari ilmu. Harapan yang kita kedepannya aku pengen lebih baik dari sekarang dan lebih maju, maupun pemuda ataupun bapak-bapak di sini, di warga Kampung Mulyasari lah semuanya. Pengen lebih baik dari sekarang, lebih maju. Harapan saya dan warga Kampung Mulyasari adalah salah satunya untuk menunjang perekonomian Kampung Mulyasari, yaitu akses jalan masuk ke Mulyasari, yang mana ke Kampung Mulyasari ini dilalui dari mulai kampung Desa Cibadak, Sukamamur dan Sukamulya, itu berjarak sekitar 3 kilo, yang mana jarak tersebut itu naik turun terjal, itu semuanya belum ada pengaspalan. Di harapan kami warga Kampung Mulyasari, terutama saya, untuk mempermudah akses keluar masuk warga Kampung Mulyasari dan meningkatkan perekonomian Kampung Mulyasari, salah satunya adalah harapan saya itu pengen ada perbaikan atau pengecoran jalan untuk menuju Kampung Mulyasari. Jadi harapan saya kepada pemerintah terkait, kepala desa dan kecamatan, terutama ke pemerintah pusat, untuk segera dirapikan dan dibikinkan jalan umum atau jalan untuk menuju Kampung Mulyasari itu secara pengaspalan layaknya kampung-kampung yang lain. Itu harapan saya, dan saya terima kasih kepada semuanya. Semoga
dengan adanya para mahasiswa yang KKN, terutama mahasiswa Unusia yang KKN di Mulyasari ini membawa perubahan untuk Mulyasari, dan harapan kami Kampung Mulyasari itu didengar oleh para pejabat aparat terkait di Kampung Mulyasari tersebut. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Solehatul Sahuro selaku Duta Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan perwakilan KKN kelompok 15 Kampung Mulyasari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kesan pertama kami para mahasiswa adalah kesulitan dalam akses jalan. Bahkan ada beberapa teman kami yang terjatuh saat melintasi perbukitan untuk berbelanja logistik keperluan KKN. Kami juga sulit untuk berkomunikasi jarak jauh karena tidak adanya sinyal di Kampung Mulyasari ini. Kami harus mencari lokasi tertentu untuk bisa berkabar dengan sanak saudara yang ada di rumah karena tidak semua lokasi di Kampung Mulyasari ini terdapat sinyal. Harapan kami para mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah melakukan KKN di Kampung Mulyasari ini selama 2 bulan, kami memohon kepada pemangku jabatan dan kebijakan untuk memperhatikan kondisi warga dan lingkungannya. Mulai dari jalan, kami sangat berharap para pemangku jabatan untuk memperbaiki karena jalan yang menuju ke Kampung Mulyasari ini sangat berbahaya, dan untuk memudahkan warga Mulyasari dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Yang kedua, kami sangat berharap adanya pengadaan tower sinyal di Kampung Mulyasari ini untuk memudahkan warga serta mahasiswa dan stakeholder lainnya dalam mengakses internet. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki generasi alpha atau 5.0. Kami sangat berharap keluh kesah yang dirasakan warga Mulyasari ini didengar dan ditindaklanjuti oleh para pemangku jabatan serta lembaga pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menyuarakan keluh kesah warga Kampung Mulyasari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.